Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Novitasali dari kelas B2 dengan stambuk 130202000162 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan membahas tugas proyek 1 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Pelunak Objek, yaitu mengobservasi satu judul studi kasus aplikasi yang berorientasi objek berskala kompleks. Di sini kami mengambil aplikasi WhatsApp, di mana aplikasi WhatsApp itu merupakan sebuah aplikasi perpesanan atau messenger instan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa, melainkan koneksi internet, di mana aplikasi ini dikonsepkan dan didirikan oleh dua orang, yakni Jan Koum dan Brian Acton pada tahun 2009. Ini merupakan tampilan dari WhatsApp, di mana dia memiliki 3 fitur, yaitu chat, status, dan panggilan. Pada fitur chat, kita bisa mengirim pesan baik itu dalam bentuk teks, audio, maupun kita bisa melampirkan lokasi, kontak, gambar, musik, video, hingga emoji reaction. Kemudian panggilan, kita bisa melakukan panggilan grup video call dan panggilan suara, di mana untuk panggilan grup video call dia hanya bisa menampung maksimal 12 orang. Status, kita bisa mengunggah keadaan kita kapan dan dimanapun, baik dengan teks, gambar, maupun video. Status ini dia hanya berlaku 1x24 jam, di mana untuk videonya dia hanya bisa berdurasi maksimal 30 detik. Kemudian konsep sistem informasi pada WhatsApp. Yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini merupakan komponen yang memungkinkan hardware untuk memproses data melalui prosedur dan jaringan komunikasi yang sudah ditentukan. Kemudian perangkat keras merupakan piranti-piranti fisik di mana perangkat lunak berada. Kemudian user. User merupakan seorang pihak yang bertanggung jawab dalam pemrosesan dan penggunaan data. Kemudian ada basis data. Basis data merupakan komponen informasi yang disimpan secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai penunjang perusahaan. Kemudian ada jaringan komputer, di mana jaringan komputer ini merupakan media yang menghubungkan komponen secara bersamaan. Yang terakhir ada prosedur, di mana prosedur merupakan sekumpulan aturan yang digunakan untuk mewujudkan pemrosesan data dan kesesuaian yang dikehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifah Kadir dengan stambuk 13020200170 dari kelas B2 Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini materi selanjutnya yang akan saya bawakan pada proyek 1 ini yaitu pada soal nomor 2, di mana soalnya adalah buatlah daur siklus hidup perangkat lunak berorientasi objek sesuai SWDLC. Tahapan SWDLC daur siklus dari SWDLC sendiri terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama tahap identifikasi dan seleksi proyek, tahap kedua inisialisasi dan perencanaan proyek, tahap ketiga analisa, tahap keempat desain, tahap kelima implementasi, dan tahap keenam maintenance. Pada tahap pertama dari daur siklus SWDLC sendiri yaitu identifikasi dan seleksi proyek, pada tahap ini, yang pertama adalah kita mencari definisi permasalahan dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Kemudian kita mencari tujuan dari permasalahan aplikasi yang akan dikembangkan tersebut. Definisi permasalahan yang kami ambil di sini yaitu sarana komunikasi yang efektif yang dibutuhkan masyarakat di era teknologi sekarang. Kemudian tujuan dari permasalahan yang kami angkat yaitu sebagai salah satu sarana komunikasi yang populer dan kemudian diciptakan adalah WhatsApp, di mana aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi yang memudahkan pengguna untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa bertemu secara langsung. Tahap kedua dari daur siklus SWDLC adalah tahap inisialisasi dan perencanaan proyek. Pada tahap ini terbagi menjadi 3, yaitu tahap pertama kita akan mencari proyek yang potensial dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Kemudian pada tahap kedua yaitu dari proyek potensial yang kita kembangkan akan menjadi sebuah argumentasi untuk melanjutkan proyek yang akan dikemukakan. Kemudian dari proyek yang akan kita kemukakan kemudian selanjutnya kita akan menyusun rencana kerja yang matang untuk melanjutkan tahap lainnya.
Kemudian tahap ketiga dari daur siklus SWDLC itu tahap analisa, di mana kita mencari potensial kebutuhan bisnis dari aplikasi yang kita kembangkan, di mana aplikasi WhatsApp yang kami yaitu di mana di sini kami mengangkat aplikasi WhatsApp, di mana aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi e-commerce sehingga lebih memudahkan dalam mempromosikan produk atau lebih memudahkan penjual dalam mengirim pesan ke pembeli, begitupun sebaliknya dengan keamanan yang sangat terjamin. Kemudian tahap berikutnya itu tahap desain, di mana terbagi lagi menjadi dua pada tahap ini, yaitu yang pertama logical design dan yang kedua physical design. Pada logical design ini berfokus dalam melihat apa yang akan diperlukan dan apa yang ada dan diperlukan di database. Kemudian pada tahap physical design fokus melihat bagaimana membuat rancangan model data yang sudah ada menjadi database yang sesungguhnya, di mana terdapat program yang membutuhkan jaringan yang kemudian akan menjadi sebuah perangkat lunak. Kemudian selanjutnya yaitu tahap implementasi, di mana di sini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tahap pseudokode, algoritma, dan tahap write. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faida Deng Bustam, Tambuk 130-2020-0190. Kelas B2, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya, yang mana yaitu daur siklus perangkat lunak berorientasi objek sesuai SWDLC atau Software Development Life Cycle, yang mencakup tentang maintenance. Adanya penambahan fitur story yang sebelumnya user hanya bisa mengirim story dalam bentuk gambar dan video, kini nanti user dapat mengirim story dalam bentuk audio. Maksudnya adalah sebelumnya user atau pengguna hanya mengirim video dalam bentuk gambar dan video. Pada fitur lanjutannya, pengguna atau user akan mengirim story dalam bentuk audio. Selanjutnya yaitu adanya privasi story, yaitu foto dan video yang distorikan hanya bisa dilihat dalam satu kali penayangan story dan tidak dapat di-screenshot. Adanya penambahan durasi pada story WhatsApp yang biasanya user hanya bisa mengupload video dalam durasi 30 detik. Ini nanti user dapat mengirim video dengan durasi 1 menit. Kesimpulan, saran komunikasi efektif yang dibutuhkan masyarakat di era teknologi sekarang adalah WhatsApp, di mana aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang memudahkan pengguna untuk saling berkomunikasi tanpa bertemu secara langsung. Selain itu, aplikasi ini menyediakan privasi bagi penggunanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.